Halo marketeers, jumpa lagi dengan saya Priscilla Putri Elizabeth dalam program CL Corner. Sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan juga leadership. Marketeers, pemasaran yang terintegrasi menjadi strategi ampuh di masa pandemi. Dengan menyatukan seluruh platform, perusahaan bisa lebih menjangkau konsumennya dengan lebih baik. Hal ini juga dilakukan oleh Abdi Praja dari tim Smemba 5 SBMPTN ITB Student. Konsep integrated marketing memampukan konsumen yang telah melakukan pembelian melalui toko offline namun terpanggil kembali untuk melakukan repurchasing atau pembelian kembali produk secara online di salah satu channel e-commerce milik brand. Seperti apa sih konsep dari integrated marketing secara keseluruhan dan apa kelebihan dari konsep ini? Yuk kita simak pemaparan dari Abdi Praja selaku marketing teknologi entusias dan Smemba 5 SBM PTN ITB Student dalam video berikut ini. Kita mulai, next slide please. So jadi dari tahun 2017 lalu kita memang sebenarnya udah main dengan data, so khususnya dengan data marketing. Kalau data tuh kita ngomongin data banyak ya, bisa ngomongin data transaksi kalau di banking gitu ya, dan kalau saya khususnya di sini handle-nya FMCG, jadi data transaksi ketika kita beli suatu produk atau suatu brand. Dan mostly kita support brands atau support campaigns atau marketing activity brands itu kita empower mereka dengan teknologi. Jadi sesimpel misalkan kita kalau datang ke mall gitu ya, terus kita dikasih brosur atau dikasih sampling produk gitu, biasanya jasa tradisional way, tapi biasanya kita bantuin untuk bikinin kind of the platform yang bisa get the data siapa sih yang sebenarnya terima sampling kita gitu. During pandemi 2020 ini ngomong teknologi is quite interesting for us ya, tapi ya some sektor turun, tapi di sektor teknologi internet nanti saya akan ada datanya, itu quite interesting buat kita karena secara number it increase dan secara service ternyata banyak bisnis di sana yang want to make their marketing budget efisien, tapi juga mereka pengen dapat data, dan now they willing to collect. Oke, siapa sih sebenarnya yang memakai produk ini dan behavior-nya gimana. Jadi next slide. Jadi kalau tadi saya ngomongin provide platform atau provide satu marketing activity teknologi untuk brands, saya bawa salah satu use case kita di Reckitt Benckiser. Kita punya brand Enfagrow, ini brand susu bayi ya gitu. Jadi sesimpel mereka biasanya jualan-jualan gitu ya, bikin activity marketing, atau mereka biasanya promo sampling, tapi sebenarnya they won't really get the data behavior gitu. Gimana caranya? So we come up dengan satu solusi pakai WhatsApp. Jadi WhatsApp ini yang kita provide adalah WhatsApp yang official. Jadi so people nggak butuh, user nggak butuh simpan nomornya, tapi ini nomornya udah langsung kesimpan di HP kita, dan itu masking. Jadi udah langsung ada nama brandnya, dan itu centang hijau. Jadi sebenarnya ini substitusi. Kalau kita ngomongin platform, biasanya kita ikut loyalty program, biasanya ada apps atau masuk ke web gitu ya. Tapi 2020 gitu ya, secara marketing budget pengen efisien, ya udah kita provide WhatsApp secara cost lebih murah, terus development-nya lebih cepat. Kemudian apa yang kita lakukan? Jadi ketika ada konsumen beli beli susu Enfagrow, mereka akan dapat receipt, dapat purchase of proof-nya, mereka beli di Indomaret, Alfamart, kemudian mereka bisa register di WhatsApp-nya dan mereka upload struknya. Dari situ kita bisa dapat data transaksi dari konsumen, kapan dia beli, di mana, dan berapa banyak sebenarnya. Jadi mereka secara konsumen point of view, bisa dapat points dan mereka bisa redeem gitu. Kita provide OVO dan GoPay. Jadi pas kita launching dalam 3 bulan itu, kita bisa achieve 2 kali submission dari target yang ditentukan sama klien, dan secara unique participant itu kurang lebih 97% achievement. Oke, sekarang udah selesai gitu. Jadi kita ada provide platform offline, jadi orang yang beli susu offline bisa kita dapat datanya kalau mereka ikut loyalty program. The next question is, ketika during pandemi gitu ya, some area di lockdown atau kita dibatasin ya keluar, tapi hopefully syukurnya waktu itu retail masih buka gitu, jadi orang tetap bisa belanja ke Indomaret, Alfamart, dan bahkan mereka shift gitu ya dari belanja offline, ya udah mereka akhirnya pengennya belanja online. Next slide.
Dan ini data dari Google gitu di tahun 2020, ternyata benar gitu ya, di Indonesia gitu ya, consumer itu mulai shifting gitu, dari secara number of e-commerce-nya udah naik sekitar 54%, which is di beberapa sektor turun gitu. Dan secara internet penetration gimana gitu, ternyata kurang lebih 9% itu naik gitu, dari tahun sebelumnya. Dan secara angka, internet yang menggunakan internet di Indonesia itu kurang lebih 202 juta out of 260 juta penduduk, which is 74-75% gitu ya. Dan mereka spend di mana sih gitu? Kayak misalkan di fashion and beauty itu kurang lebih 10 billion gitu. Oke, kita balik lagi ke brand Evagro gitu ya, use case yang tadi gitu. Nah, berarti orang akan mengurangi nih keluar rumah, berarti mereka akan beli susunya itu secara online gitu. Let's say kita di kategori food and personal care gitu. Artinya masih ada market cap sekitar 4,6 billion USD yang sebenarnya kita bisa ambil transaksinya. Mungkin pertanyaannya how gitu ya. Next slide. Oke, jadi di tahun 2020 ini atau sampai sekarang gitu ya, kita akan mengenalkan satu konsep gitu ya. Jadi integrated marketing. Jadi kalau kita secara offline bisa dapat data, sekarang kan pertanyaannya online-nya gimana gitu. Biasanya yang terjadi dengan bisnis atau dengan brand gitu, mereka punya website, punya apps, atau mereka juga punya agency untuk running their ads di Instagram, di Facebook gitu. The question is like, apakah semua platform itu ngobrol satu sama lain? Apakah mereka integrated? For example gitu ya, mereka di website ada yang datang gitu, misalkan kita nggak tahu nih siapa sih yang datang gitu, mereka lihat page skincare gitu, mereka spend 2 menit gitu ya, klik ini klik itu, setelah itu mereka pergi gitu, terus mereka datang lagi gitu. Nah, yang kita pengen tawarkan adalah bikin ekosistem integrated marketing. Jadi ketika mereka punya website, ketika juga mereka punya another platform, jadi orang yang datang dianggap orang yang sama. Misalkan mereka akhirnya login atau mereka akhirnya sign up. Jadi secara historical data itu ketahuan. Misalkan dari sini, oh yang ternyata yang kemarin masuk ke website adalah Vina Handayani, 29 tahun, female, yes, yang mom, terus ya ini nomor HP-nya, ini emailnya, kemudian yang needs-nya adalah skincare, wants-nya adalah face care gitu. Terus mereka ada purchase di e-commerce atau di marketplace. Sehingga secara data transaksi kita juga able kalau dia misalkan ikut loyalty program. Jadi bayangin ya, Vina Handayani pergi ke Alfamart, Indomart, jadi kebetulan dia ikut loyalty program, secara data kita bisa ambil karena dia ikutan dan upload receipt, kemudian dia beli di Tokopedia atau beli di Lazada gitu, dengan di official store misalkan, yang under brand gitu. Jadi kita juga bisa get their own data, not only offline gitu, tapi juga secara online. Nah, setelah itu, next slide. Akhirnya kita punya satu rumus gitu ya untuk brand, untuk bikin funneling gitu. Jadi kalau kita tadi secara offline kita get a challenge gitu ya, kita maksimalkan secara bucket di online. Jadi dari level awareness, consider, purchase sampai ke loyal gitu. Kalau awareness pasti kita bisa bikin ads gitu ya, atau misalkan ada ads dari Instagram diarahkan ke marketplace atau let's say Tokopedia atau di e-commerce kita gitu, mereka consider, akhirnya mereka purchase di platform tersebut, dan we can track ya, they really purchase sehingga masuk ke loyal. The end of the day gitu ya, secara brand point of view, pengennya kita punya CLV, jadi customer lifetime cycle kita juga, lifetime value cycle-nya juga bisa langsung tetap kita maintenance. Jadi sekarang gitu ya, during pandemi yang menarik dari bisnis B2B khususnya di marketing gitu. Jadi yang dulu awalnya udahlah ntar aja deh bikin loyalty program, ntar aja deh gitu. Tapi dengan pandemi ternyata it's not only impact on the masyarakat, mungkin dari sisi mungkin ada yang kehilangan pekerjaan gitu ya, atau mungkin yang bikin bisnis baru gitu. Tapi secara brand dia, I want to know my own customer. Jadi kalau misalkan ada marketing, dia already know gitu. Kenapa gitu? Itu berkaitan dengan business decision yang akhirnya pengen dibuat secara more efektif dan efisien. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal.
Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam Membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Well, jadi konsep dari integrated marketing sangat menarik ya marketers. Dengan hanya melakukan satu kali pembelian di salah satu channel brand, maka sistem akan menginfluence konsumen untuk melakukan repurchasing di channel lain. Nah, konsumen jadi memiliki banyak pilihan untuk berbelanja dengan cara yang lebih mudah nih, sesuai preference dari konsumen masing-masing. Saya Putri Elizabeth, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Sial Corner berikutnya.